Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa tidur, lalu kita bisa bangun sebelum subuh di waktu yang sangat mulia dan penuh dengan berkah. Kita tahu bahwasanya penghuni surga itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya. Masya Allah. Ngapain mereka? Tidak tidur malam, begadang, sholat, dan beristighfar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membenci tidur sebelum maghrib. Beliau membenci tidur sebelum maghrib, dan beliau membenci ngobrol setelah isya. Ini untuk kebaikan umatnya. Jadi kalau kita memahami ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, hidup ini jadi indah. Kenapa dilarang tidur sebelum isya? Karena ditakutkan ketinggalan salat isya. Dan kenapa dilarang ngobrol setelah isya? Karena kalau ngobrol setelah isya itu nggak ada akhirnya kecuali subuh. Kalau orang ngobrol setelah asar, apa yang akan memutuskan obrolan mereka? Adzan salat maghrib. Orang ngobrol setelah maghrib, apa yang memutuskan obrolan mereka? Adzan isya. Tapi ngobrol setelah isya, apa yang memutuskan obrolan mereka? Ya mungkin teleponnya istri, kalau disuruh pulang sama bininya. Tapi kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Dan kita sebagai umatnya ya paling tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan antum akan merasakan bahwasanya gaya hidup Rasulullah SAW tidak ada yang bisa menandinginya. Bangun di waktu subuh itu subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah kepada umatku di dini hari mereka. Alhamdulillah kita dikasih nikmat bisa bangun, bisa datang ke masjid. Sekali lagi Allah yang pantas dipuja dan dipuji. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah. Hari ini hari Selasa. Tanggal berapa jamaah? Tanggal 24 Syawal 1438 Hijriah. Masya Allah, kita bisa datang ke masjid padahal ini hari kerja. Sebagian orang dari rumahnya langsung berangkat ke tempat kerjanya. Tapi ada orang-orang yang dari masjid berangkat ke tempat kerja. Semoga tempat mereka memulai kerjaan mereka hari ini diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang rasa malu. Semua sepakat bahwa rasa malu itu
adalah sebuah kemuliaan. Ada orang-orang yang tidak punya malu, ya. Seperti orang-orang yang berjanji lalu dia ingkar dengan janjinya. Seperti orang yang punya hutang kemudian menunda-nunda pembayaran utangnya. Orang-orang yang tidak punya malu, padahal dia mampu membayarnya. Dan malu ini adalah salah satu bagian dari keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Adnaha au a'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, keimanan itu memiliki 60 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah adalah tingkatan keimanan yang paling tinggi. Bahkan itulah kunci surga. Artinya kalau ada orang baik mengamalkan segala amal kebajikan, tapi dia tidak mengatakan la ilaha illallah, maka dia tidak memiliki kunci surga. Semua amalannya akan menjadi debu yang berterbangan. Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnaha haba'an manthura. Kata Allah, kami datangkan semua amalan mereka karena dia beramal di dunia ini. Lalu tatkala dihadapkan kepada mereka, Allah jadikan amal mereka itu debu yang berterbangan. Karena amalan mereka tidak dibarengin dengan la ilaha illallah. Tidak ada keikhlasan. Adnaha, tingkat keimanan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini subhanallah. Islam berbicara tentang hablum minallah dan Islam berbicara tentang hablum minan nas. Kadangkala antum jalan ada batu di jalan. Ada orang-orang yang memiliki tingkat keimanan kuat, dia langsung singkirkan batu itu. Tapi ada orang-orang yang masih baru belajar beriman. Sebagian ngelihat batu, ngelihat paku, dia lewatin. Setelah 2-3 meter dia balik. Dia lihat ada paku tadi gitu. Tapi hatinya belum spontanitas mengambil itu paku untuk dibuang. Tapi ada orang-orang yang sudah Masya Allah, sampai tingkatan iman yang terendah dia sudah melakukannya. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Ada orang-orang yang pemalu tapi akhirnya malu-maluin. Kita kan jangan kalau bicara malu jangan. Ya, kita dulu anak pesantren, Masya Allah, kalau lagi bertamu ke rumah ustaz, duduk, kalau lagi lebaran, itu kita makan kuenya itu, Masya Allah, satu-satu makan. Ketika ustadznya masuk, Masya Allah, itu masuk kantong, Masya Allah. Ustadznya datang malu lagi, ya Ustaz, Masya Allah. Bukan itu yang dimaksud dengan hayanya sebenarnya. Dan wanita, kehormatan wanita itu dirasa malu dia. Wanita yang pemalu nilainya semakin tinggi di depan lelaki. Dan terbukti sama wanita-wanita pemalu adalah wanita-wanita yang menutup auratnya. Malu dia. Dia hendak bergabung dengan lelaki-lelaki, dia malu. Apalagi sudah bersuami. Ahibati fillah, rasa malu itu ada 4. Yang pertama adalah malu kepada Allah. Yang kedua, malu kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, malu kepada manusia. Dan yang keempat, malu
pada diri sendiri. Kita akan melihat tingkatan rasa malu kita ini sampai mana. Yang pertama berkaitan malu kepada Allah Jalla Jalla. Malu dilihat Allah. Rasa malu ini adalah rasa yang membuat kita sungkan berbuat buruk dilihat oleh orang yang memberikan nikmat kepada kita. Jadi gak enak kita berbuat. Antum umpamanya dipanggil sama bos. Bos ini ngasih antum pekerjaan. Lewat dia antum bisa masuk ke tempat kerja itu. Dia kasih antum fasilitas. Kira-kira antum, Masya Allah, buat siapa ini? Barakallahu fikum. Itu bos yang ngasih kita fasilitas. Kira-kira mungkin gak kita telat masuk kerja? Malu kita. Dan ada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, segala macam nikmat, tapi telat sholat Jumat. Bayangkan, kaki yang dia pakai jalan ke tempat kerjanya itu adalah pemberian Allah, bukan pemberian bosnya. Dua mata yang dengannya dia bisa melakukan pekerjaannya itu bukan anugerah dari bos dia, bukan pemberian dari perusahaan dia, bukan fasilitas yang diberikan oleh mereka, tapi itu Allah yang ngasih. Kenapa sekarang kalau dipanggil Allah telat, tapi dipanggil bosmu nggak pernah telat, bahkan takut telat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari beliau melihat para sahabatnya. Ibnu Mas'ud menceritakan radhiyallahu taala anhu. Lalu Nabi bersabda kepada para sahabatnya, "Istahyu minallahi haqqal haya." Kalian malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Apa kata para sahabat? Faqalu ya Rasulullah inna nastahi. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita punya rasa malu, kita malu. Ya, siapa yang tidak malu? Para sahabat mengatakan hal itu, tapi ternyata ada makna haya, makna rasa malu yang perlu dijelaskan oleh Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya. Bayangkan, itu generasi terbaik umat ini. Nabi SAW mengatakan ini kepada para sahabat Nabi yang Allah ridha kepada mereka. Lalu Nabi SAW qala laisa dzakum, bukan itu yang aku maksud. Rasa malu yang ya sekedar orang jadi nggak enak apa, bukan itu. Walakinna man istahya minallah haqqal haya, tapi orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu, falyahfadir ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bila. Kata Nabi SAW, barang siapa yang malu dengan sebenar-benarnya rasa malu, maka hendaklah dia menjaga kepala dan isinya, dan menjaga perut dan yang bersambung dengan perut. Jadi Nabi membagi tubuh ini jadi dua bagian, kepala dan yang di bawah kepala. Ini semua pemberian Allah. Tidak ada satupun unsur makhluk yang memberikan hal itu. Maka di sini orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, dia akan jaga kepalanya. Ada apa aja di kepala kita. Kalau kita bicara kepala, dia tidak akan gunakan kepalanya untuk tunduk, untuk ruku, untuk sujud, kecuali kepada Allah SWT. Itu malu tuh. Ada orang-orang yang ruku, sujud, menunduk kepada selain Allah. Baik, panca indera yang ada di kepala kita, 2 bola mata. Subhanallah.
Allah mengatakan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Kata Allah, bukankah kami yang telah menjadikan bagi manusia itu 2 bola mata? Itu kami, kata Allah. Allah yang ngasih. Maka rasa malumu membuatmu menjaga kedua mata. Dari apa? Dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semua pandangan yang membuat Allah tidak ridha. Jemaah, di antara godaan mata yang terbesar adalah wanita. Maka Allah katakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menahan sebagian pandangan mereka. Wa qul lil mu'minat, katakan kepada wanita-wanita yang beriman yaghuddna min absarihin, agar mereka menjaga sebagian pandangan mereka. Ini perintah dari Allah. Menjaga pandangan mata dari mendongok melihat kepada yang di atas. Banyak di antara kita yang tidak mensyukuri nikmat Allah gara-gara salah memandang. Salah memandang. Dia selalu melihat orang yang lebih kaya dari dia. Dia selalu melihat orang yang lebih sukses dari dia. Dia melihat, Masya Allah, dia naik motor, di lampu merah ada motor yang lebih bagus dari dia. Masya Allah, keren banget. Di sebelahnya motornya lebih jelek, gak dia lihat. Ini salah meletakkan pandangan mata, sehingga orang yang seperti ini tidak pandai bersyukur kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang punya mata ini, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi SAW, kalian memandanglah kepada orang yang di bawah kalian. Dari sisi apa? Dunia, coba lihat ke bawah kalian. Kalau dari sisi agama, dari sisi ilmu, lihat kepada yang di atasnya. Tapi dalam urusan dunia, lihat yang di bawahnya. Kita kebalikannya. Kita kalau urusan dunia, Masya Allah, melihat kepada yang di atasnya. Urusan agama, Ustaz negur muridnya, kau tadi telat sholat Jumat. Iya Ustaz, ada yang lebih telat dari ana Ustaz. Yang dia lihat yang lebih telat, bukan yang dia lihat yang di soft pertama, yang seharusnya menjadi contoh, enggak. Tapi urusan dunia enggak. Dia selalu katanya untuk sukses itu kita harus melihat kepada orang-orang sukses. Makanya seringkali kita lihat motivator-motivator itu menyuruh mereka melihat kepada orang-orang yang berhasil, fulan dalam urusan dunia. Dan Nabi mengatakan kau lihat kepada yang di bawah. Maka di sini mata kita biasakan melihat kepada orang-orang miskin. Orang yang hidup di komplek rumah mewah, sekali-kali dia bawa matanya itu ke komplek orang-orang miskin. Berangkat ke sana. Lihat bagaimana kehidupan mereka yang sulit air. Sehingga kita akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang buang-buang air di rumahnya. Masya Allah, berwudu dengan keran yang habis, paling besar dia buka. Tatkala dia berangkat ke rumah orang-orang miskin, ya Allah, mereka wudunya pakai gelas, pakai apa. Dan jangan melihat kepada yang di atas kalian. Walakan, ini larangan dari Nabi SAW. Kenapa? Karena itu akan lebih membantu kalian dalam mensyukuri nikmat Allah kepada kalian. Maka orang yang sehat dianjurkan mengunjungi orang yang sakit, supaya dia lihat, oh Masya Allah, fulan sakit. Dan orang yang sakit jangan melihat kepada yang sehat, melihat kepada yang lebih sakit dari dia, supaya dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ini termasuk malu sama Allah kita. Allah udah ngasih semuanya, tapi mata kita gunakan kepada sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Maka pandangan mata dilihat. Taib, lisan, ini dari kepala nih. Wa lisanan wa syafatain. Allah, lisan dan 2 bibir. Kenapa Allah katakan lisan dan 2 bibir? Karena kesempurnaan orang bisa berbicara itu dengan 2 bibirnya. Kita melihat orang-orang yang, maaf,
sumbing. Dia tidak akan bisa berbicara dengan baik walaupun lisannya sehat. Maka kita yang dikasih sama Allah lisan, jaga lisan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tuh, tidak ada satu ucapan kecuali ada yang mencatat, ada yang menjaga. Maka kalau kau malu, kau tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Nabi SAW mensifati seorang mukmin. Nih kita bicara iman. Negeri kita ini 87,1%. Itu sensus 2001 apa 2010 apa? 2010. Itu muslim. Tapi warna Islam itu kita belum melihat di negeri ini. Warna Islam. Karena banyak orang-orang mukmin yang tidak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang yang beriman itu enggak suka mengutuk, enggak suka mencela, enggak suka memaki, enggak kotor omongannya, enggak kasar pembicaraan. Lisan. Kau harus malu sama Allah ketika engkau mengatakan suatu ucapan yang Allah murka kepadanya. Itu dari Allah lisanmu itu. Kemudian di kepala kita ada apa? Ada telinga. Apa yang kita dengarkan? Banyak orang-orang yang lebih suka mendengarkan nyanyian-nyanyian syaitan daripada firman-firman Tuhan. Coba dalam sehari berapa kali kau mendengarkan firman-firman Allah? Dan kadangkala kita kalau lagi nonton TV ya sebagian umat Islam, ketika channel itu sampai ke Mekah, ada channel Mekah, channel Al-Quranul Karim namanya. Dia buka bacaannya memang bagus, dia ganti, dia pindah. Dia tidak ingin mendengarkan hal itu. Dia mau mendengarkan channel-channel yang sama sekali tidak memberikan manfaat, la fid dunya wala fil akhirah. Manfaat dunia dan akhir. Kalau Anda boleh bertanya, Anda mau kasih hadiah. Anak-anak muda yang biasa ikut-ikut konser, dia gunakan telinganya untuk mendengarkan. Apakah dia esok harinya itu semakin semangat bekerja? Nah, buat antum. Enggak, maksudnya Ana alhamdulillah sejak nonton tadi malam itu bisa sholat duha, bisa zikir, bisa Ana. Enggak. Apa yang dia lakukan? Tidur merusak. Tidak akan memberikan manfaat buat negara ini. Enggak ada. Dan banyak tontonan televisi yang diperdengarkan juga enggak ada manfaatnya dunia dan akhirat. Yang ada merusak generasi bangsa. Itu yang terjadi. Anak kadang-kala melihat anak-anak muda di pinggir jalan pakai kaos hitam, bajunya gambarnya Superman is dead, tengkorak, masya Allah. Anak bingung, ya Allah, dari mana mereka? Adzan Isya nongkrong di pinggir jalan. Ternyata mereka sedang mendatangi konser-konser musik. Subhanallah. Kau akan ditanya tuh. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu kata Allah. Sesungguhnya pendengaranmu akan ditanya apa yang kau dengarkan selama ini. Dan akan ditimbang. Kalau kita bicara ada orang, ya ana kadang-kala mendengar sesuatu yang haram, tapi ana juga mendengarkan sesuatu yang baik, nanti akan ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dan barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, dia akan ada dalam kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang diridhoi. Maka jaga pendengaran kita, jamaah. Mulai hari ini, ketika kita mendengar, kita tahu nih Allah melihat kita dalam kondisi kita mendengarkan itu.
Tatkala orang hendak berbuat maksiat dengan apa yang di kepala dia tuh, Allah ini ngelihat aku. Dan aku berbuat maksiat dengan semua fasilitas yang Allah berikan. Maka itu malu yang pertama. Artinya orang menjaga kepalanya dan apa yang ada di kepalanya. Tapi bagian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal batna wa ma hawa. Bagian bawahnya kepala, perut dan semua yang bersambung dengan perut, dari tangan, kaki, perut nih. Apa yang antum makan? Berkaitan dengan makan halal ini jamaah, subhanallah, itu punya pengaruh besar kepada kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita. Orang yang makan haram dan tidak peduli, bedanya ada orang makan haram dan dia takut. Artinya dia makan riba umumnya. Dia makan riba dalam kondisi, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kau ampuni aku ya Allah. Dan ada orang yang makan riba, yang masuk ke perutnya adalah hasil-hasil haram, dia nggak peduli, dia mengatakan, oh udahlah kau jangan ikut aliran-aliran yang mengatakan haram. Kan ada yang berfatwa halal, kita ikut yang halal. Nah, ada orang-orang yang tidak peduli dengan hal itu, dengan apa yang masuk di perutnya anak-anaknya, di perut istrinya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u min aina iktasaba. Akan datang satu masa di mana orang tidak peduli lagi dengan apa yang dia usahakan. Amin halalin, amin haram. Apakah dari yang halal atau dari yang penting dia bisa makan. Maka jaga perut kita dari segala yang Allah murkain untuk masuk ke perut kita. Makan di jalanan. Ini yang sejatinya, kalau kita bisa makan di rumah, makan di rumah. Karena kita tahu dengan apa yang dimasak oleh istri kita. Kadang kalau orang makan di luar, makan bakso ya, kita tahu tiap hari berapa ton babi hutan masuk ke Jakarta. Berapa banyak dari Jambi itu disebutkan. Yang ketahuan ya, wah, 7 ton celeng dijual di pasar Jakarta. Kita kalau beli di luar, itu kemungkinan ada yang kita makan. Apalagi daging-daging olahan. Daging-daging olahan yang nggak tahu ini daging apa. Maka kita perlu berhati-hati karena kita malu sama Allah. Memasukkan sesuatu yang Allah murkain. Sedangkan kita bisa makan yang halal. Beda dengan orang yang darurat. Maka coba jamaah, kita melihat nih, selama ini kita makan apa semuanya sudah halal, atau kita nggak peduli. Oh bisa berarti kita harus makan di restoran yang ada label halalnya? Enggak juga. MUI Surakarta itu menentang mati-matian label halal. Ketua MUI itu, dia mengatakan, Ustaz, saya tahu yang bisa ngurus label halal ini yang punya duit, Ustaz. Warung-warung kecil gimana? Mereka nggak akan pernah punya label halal. Padahal yang dia jual halal. Muslim yang jual, Muslim yang taat. Itu MUI Surakarta. Ya, wallahu a'lam, mungkin antum punya kebijakan sendiri. Tapi yang jelas kita berhati-hati makan. Di warung-warung kecil kalau kita lihat penjualnya memang Masya Allah, kita lihat Muslim yang taat kepada Allah SWT, fadl. Kalau enggak, kalau lihat gayanya, aduh bahaya nih. Karena ada sate apa? Sate kambing plus anjing. Itu ditanya nih orang ini, ketangkep nih. Ya, udah berapa lama jualan? Alhamdulillah sudah 2 tahun. Udah 2 tahun dia jualan. Nah, dia bersyukur dia sama Allah bisa makan. 2 tahun kata dia. Terus berapa dicampur? Iya, 1 kilo daging kambing, 2 kilo daging anjing. 2 tahun baru. Berapa orang yang makan di tempat dia? Di pinggir jalan dia jual. Murah, alhamdulillah, zen, enak banget satenya di sana.
udah murah, besar-besar lagi. Kita harus hati-hati jemaah. Ini kehati-hatian seorang muslim. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah suatu hari dikasih makan sama mantan budaknya dia. Kasih kue lah, dia makan. Kayaknya Abu Bakar lagi lapar, sehingga dia tidak tanya dari mana kau dapat ini. Dia makan. Setelah Abu Bakar makan, mantan budaknya mengatakan, Abu Bakar, kau tahu dari mana ini aku dapat ini? Oh iya, dari mana kau dapat ini? Dulu aku ini pura-pura menjadi peramal. Akhirnya orang yang aku ramal itu benar ternyata. Dia kasih hadiah aku ini. Langsung sama Abu Bakar dimasukkan tangannya, dia muntahkan yang dia masukkan. Dia meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Daging mana aja yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas jadi tempat dia. Allah memerintahkan kita untuk makan yang halal dan thayyibah. Taib yang di perut, yang di bawah perut kita, yang bersambung dengan perut kita, kemaluan kita. Di atas kita diperintahkan untuk menjaga pandangan mata. Di bawah kita diperintahkan untuk menjaga kemaluan kita. Sejatinya menjaga kemaluan ini dimulai dengan menjaga pandangan mata. Orang-orang yang Masya Allah, yang tidak memandang wanita-wanita yang bukan mahramnya, dia akan ridho dengan istrinya. Dia cukup, alhamdulillah. Tapi ada orang-orang yang karena matanya kemana-mana, ketika dia melihat istrinya, dia gak puas sama istrinya. Dia ingin mencoba wanita-wanita lain. Na'udzubillah min dzalik. Dan zina adalah termasuk dosa besar yang Allah murka. Tidak ada alasan buat seorang berzina sama sekali. Ketika Allah sudah membolehkan bagi dia untuk menikah 2, 3, dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau takut tidak bisa berbuat adil, 1. Artinya siapapun orangnya, dia mengatakan istri anak sakit-sakitan, istri anak seperti ini, macam-macam, tidak ada alasan buat engkau berzina. Karena Allah sudah membolehkan, Allah membolehkan buat engkau. Tapi ternyata engkau makan yang haram. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj melihat orang-orang yang makan bangkai. Makan bangkai, makan daging yang sudah busuk dimakan. Di sebelahnya itu ada daging yang nyaman, yang enak. Di sebelahnya dia. Lalu dia makan yang busuk ini. Lalu Nabi SAW bertanya, siapa mereka? Ini orang-orang yang berzina. Allah sediakan yang halal, dia makan yang haram. Allah sediakan yang halal buat engkau. Dan kau tahu pezina-pezina itu tempat sampah. Atau sebagian orang menamakan seperti WC. Yang semua orang ke sana. Engkau meninggalkan istrimu. Maka hati-hati. Rasulullah SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan seorang suami mendatangi istrinya itu dapat pahala sedekah. Sedekah. Jadi kita harus sering-sering bersedekah. Nah, para sahabat heran bagaimana seorang mendatangi istrinya karena syahwat dapat pahala sedekah. Mereka mengatakan, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, gimana nih orang mendatangi istrinya karena syahwat, dia dapat pahala sedekah? Iya. Ara'aita in wada'ahu fi haramin akana alaihi wizr. Kata Nabi SAW, gimana menurut kalian kalau dia syahwatnya disalurkan ke yang haram, dapat dosa enggak? Ya tentu dapat dosa. Begitu pula ketika dia salurkan ke yang halal. Maka Nabi SAW memerintahkan, idza ra'a ahadukum ma yu'jibu, kalau seseorang melihat wanita yang membuat gairahnya naik, apa yang harus dia lakukan? Falyarji ila ahli, pulang ke rumahnya.
Ustaz, ana masih harus kerja. Nggak apa-apa kau izin. Atau kau hari itu sudah absen. Nah, benar jamaah. Ini masalahnya masalah iman. Masalah rasa malu. Kau datang ke istrimu, kau salurkan, selesai jamaah. Syahwat ini seperti ombak yang naik, habis itu turun ketika disalurkan ke tempatnya. Maka kita yang harus pandai-pandai menjaga kemaluan kita. Ini anak-anak muda nih. Anak-anak muda godaannya tidak seperti orang tua. Dan orang tua yang berzina tidak seperti anak muda yang berzina. Orang sepuh berzina, na'udzubillah min dzalik, termasuk yang tidak akan dilihat oleh Allah Jalla Jalaluhu pada hari kiamat. Sudah sepuh, sudah lebih 40 tahun, apalagi 60 tahun masih berzina. Padahal faktor yang mendorong dia untuk berzina sudah lemah. Ya udah lemah lah, orang sudah tua ya. Kadang-kala kalau dia berzina, dia harus minum obat ini macam-macam. Kita lihat di pinggir jalan, obat kuat apa, Masya Allah. Itu orang berzina dalam kondisi fisik dan kemauannya sudah rendah. Maka Allah tidak akan lihat. Sedangkan untuk anak muda, kata Nabi SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah menikah. Menikah siapa? Yang mampu. Nggak ada urusan menikah itu dengan sekolah. Karena kita lihat pendidikan di masa sekarang ini membuat anak muda hidup menjadi pengangguran begitu lama. Dulu kita lihat ya, orang-orang tua kita lulus SD sudah bekerja dan sukses kehidupan mereka. Ada yang SMP sudah bekerja, ada yang SMA bekerja. Sekarang anak-anak kuliah pada nganggur sebenarnya. Kenapa? Karena setelah kuliah dia tidak bekerja sesuai dengan bidang yang dia pelajarin selama ini. Terus ngapain kau sekolah? Kalau ternyata orang mau di ekonomi, dia sekolah ekonomi, lulus kerja di bengkel, Masya Allah. Kenapa kau nggak dari lulus SMA kerja di bengkel? Enggak Ustaz, syaratnya itu harus S1 kerja di bengkel Ustaz. Ya, sudah. Berarti dia memang mengejar ijazah itu, kemudian hidup dengan pengangguran. Maka anak-anak muda yang mampu nikah, nikah. Berapapun umurnya. Apa anak SMA boleh menikah Ustaz? Siapa yang melarang? Anak-anak SMA menikah boleh ketika dia mampu. Jangan membebani orang tuanya. Tapi ada orang tua yang Masya Allah. Ana punya dosen di Medina, seorang profesor Masya Allah. Dia ngomong, Syafiq, ana dinikahkan oleh bapak ana ketika ana kelas 1 atau kelas 2 SMA. Dinikahkan sama orang tuanya. Sukses hidup. Karena fitnah satu sudah, orang yang menikah itu sempurna separuh agamanya. Berkaitan dengan kemaluan dan matanya alhamdulillah. Tapi tinggal berkaitan dengan perutnya, masalah makan haram ini. Maka antum kalau mampu menikah. Nggak mampu Ustaz, orang tua tidak mendukung, apa yang harus dilakukan? Puasa. Nikah tidak, puasa tidak. Jadi apa anak muda? Ya kita lihat. Jadi begal-begal. Siapa anak-anak muda yang jadi begal itu? Karena mereka punya nafsu. Uang hasil begal itu buat apa? Buat sedekah ke masjid. Nah, ya tadi buat nyabu, buat berzina. Karena nafsu itu ada. Dan kita diperintahkan untuk mengekang nafsu itu dengan puasa. Faman lam yastati' fa 'alaihi bisyam. Yang enggak mampu puasa. Fa innahu lahu wija. Puasa itu mengekang nafsu kita. Jadi kita bisa nahan tuh kemaluan kita. Tapi ketika nikah tidak, puasa tidak, yang kita lihat. Maka buat anak-anak muda pada sekolah yang dia merasa tidak mampu, kencengin puasa sunnahnya. Puasa Senin Kemis. Ustaz, ana ini puasa Daud Ustaz. Tapi nafsu ana masih tidak terkekang. Ya iyalah.
Dia kerjanya duduk nongkrong di pinggir jalan ngeliatin orang lewat. Ini gimana nafsunya? Kau udah puasa, yang dipegang apa? Quran, zikir. Tapi kalau engkau sudah berpuasa tapi matamu masih kau lepas, kau tidak malu sama Allah. Makanya ada orang-orang yang puasa yang tidak dapat pahala apa-apa. Puasa Ramadan, selesai Ramadan, satu dosa pun gak ada yang diampuni dari dia. Kenapa? Karena puasa dia hanya menahan makan dan menahan lapar dan haus, tapi tidak menahan syahwat dia. Maka tolong jaga yang dibawa kemaluan, yang dibawa perut kita. Baik tangan kita juga. Ini yang berkaitan, semua bersambung dengan badan kita. Tangan kita, kau gunakan untuk apa? Apa yang kau gunakan dengan tanganmu? Menyentuh siapa? Memegang apa? Kakinya. Kau langkahkan kemana? Itu orang yang malu. Ini Nabi SAW mengingatkan, rasa malu itu membuatmu jadi gak nyaman dengan yang memberikan semua fasilitas kepadamu. Jadi gak ingin semua dari Allah SWT. Dan Allah melihat. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apa dia enggak tahu Allah itu melihat dia? Dan menghadirkan pengawasan Allah pada kehidupan kita membuat kita malu. Tadi itu, kalau anak-anak ya, ketika dilihat sama tuan rumahnya makannya sedikit-sedikit, tuan rumahnya masuk, masya Allah. Begitu pula dengan adanya CCTV sekarang. Orang itu ketika dia mau mencuri, dan Anda melihat pernah dikirimin sebuah video, ini orang lagi ngantri mau nyopet. Ada seorang perempuan, tasnya terbuka, dia ambil dompetnya. Ketika dia balik, ada CCTV. Akhirnya dia colek nih perempuan, Mbak, dompetnya jatuh. Karena dia tahu sedang ada yang mengawasin dia. Kita kan perasaan tidak ada yang mengawasi, itu yang membuat kita akhirnya gak malu. Orang itu kok dilihat malu. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang malu itu wal yadhkuril mauta wal bila. Hendaklah dia mengingat kematian. Ingat kalau kita mau mati. Ingat kalau tubuh kita ini akan hancur, jemaah. Akan hancur. Makanya kadang-kala orang itu nggak suka kalau khutbah Jumatnya tentang kematian. Kematian lagi kita nggak ada yang lain apa gitu. Betul. Kenapa? Karena kematian ini yang membuat kita jadi takut. Umumnya ada seorang ustaz mengatakan, "Syur, kemarin ini ada orang di sebelah rumah bangun villa, masya Allah, habis 12 miliar. Pas 2 hari sebelum dia masuk mati." Apa gunanya villa yang dibangun? Nggak ada gunanya. Apa villa bisa mendoakan dia? Nggak bisa. Kalau kau punya anak banyak, mungkin anak-anak soleh bisa mendoakan orang tuanya. Maka kita diperintahkan untuk cari aset setelah kematian. Banyak di antara kita itu yang cari aset untuk pensiun. Makanya orang-orang kalau sudah umur 50 tahun itu, pejabat-pejabat nih mulai itu berpikir, bagaimana masa pensiun saya nanti? Dia mulai buka usaha ini, buka usaha itu. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri ketika dia tidak bisa beramal. Kok masa pensiun masih bisa kerja? Tapi ada masa ketika tubuhmu kaku dan hancur dimakan belatung dalam tanah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam mati, maka semua amalannya putus kecuali 3. Ini 3 nih yang kita cari. Orang kalau ingat mati dia akan berpikir, yang pertama, sedekah jariyah. Dia berpikir nih, iya aku sudah berapa banyak yang aku sedekahkan. Aku punya aset sekarang semuanya mungkin umpamanya anggap 10 miliar. Sedekahmu berapa? Sedekah jariyahmu punya? Ada 100 juta. Masya Allah. Suara apa itu jemaah? Tapi bandingkan dia punya amal jariah pernah nyumbang ke masjid ini 100 juta. Dia bangun rumahnya 5 miliar. Apa pantas jemaah? 100 juta dengan 5 miliar. Kau bangun rumahmu 5 miliar.
Dan kau tahu rumahmu tidak akan kau bawa mati. Tapi yang kau sedekahkan ke masjid ini, itu yang kau bawa mati. Maka adalah orang itu mengingat kematian. Dia sedekah jariah anak udah berapa? Kau lihat. Oh, anak sudah bangun ini, bangun ini, bangun itu. Dan kau harus punya banyak amal jariah. Sahabat Nabi Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam, ketika turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkat kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Abu Talha datang, ya Rasulullah, fa inna ahabba mali ilayya, sesungguhnya harta yang paling aku cinta itu adalah biruha. Di depan Masjid Nabawi itu, di sebelah Masjid Nabawi itu ada kebun kurma yang jumlah pohon kurmanya banyak, dan di situ ada mata air yang segar yang biasa Nabi SAW datang untuk minum di sana. Aku jadikan itu di jalan Allah. Bayangkan jemaah. Dan mungkin sekarang lokasi itu sudah jadi Masjid Nabawi. Dan berapa pahalanya? Orang yang udah mati, udah jadi bangkai mungkin jemaah. Mungkin sudah tidak ada sisanya di kuburan. Tapi terus amalan itu nyumber ke dia. Orang-orang yang pensiun kan kepinginnya kayak gitu. Dia kepingin punya usaha. Nanti ketika pensiun, dia duduk di rumah. Tiap bulan tinggal masukin ATM. Berapa saldo? Alhamdulillah. Taruh. Kerjaannya cuma ngelihat saldo. Ada orang-orang kayak gitu. Kalau itu saldo kebaikan yang kau bawa mati, kau lihat seharusnya. Baik. Yang kedua, yang perlu dipersiapkan dengan ingat mati ini adalah apa? Ilmu yang dimanfaatkan. Makanya jemaah, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Kalau kita bicara ilmu yang bermanfaat ini, yang pertama adalah ilmu agama. Karena ilmu agama ini yang membuat antum tahu yang halal dan yang haram. Tapi Ustaz, ada ilmu lain Ustaz, ilmu dunia. Nggak ada masalah, kalau bermanfaat engkau akan mendapatkan pahala itu karena ilmumu dimanfaatkan. Tapi yang lebih dari itu adalah ilmu agama. Karena seorang mau belajar di kedokteran jamaah, ya ini Ustaz bicara ilmu agama karena Ustaz belajar ilmu agama gitu. Orang yang belajar di kedokteran dan dia jadi profesor di sana, apa dia belajar tentang cara wudhu yang benar dari gurunya? Nggak ada. Apakah diajarin sama gurunya tentang doa sebelum tidur? Diajarin sama gurunya tentang doa masuk toilet? Diajarin sama gurunya doa berangkat ke masjid? Nggak ada. Yang dipelajari ilmu-ilmu umum. Baik itu bermanfaat, insya Allah kau akan mendapatkan pahala sesuai dengan manfaat yang diberikan ilmu itu. Tapi belajar agama. Kenapa Anda tekankan masalah agama? Terus terang di negeri kita, ilmu agama ini disampingkan. Anda sering ingatkan bagaimana orang-orang yang sekolah di SD, berapa jam dia belajar agama? Berapa jam? Ngomongnya kita harus seimbang Ustaz, nggak boleh ekstrim kita. Kita seimbang, 50-50, 50% dunia, 50% akhirat. Bohong kau. Kau lihat agama berapa persen? Berapa persen? 5%, 10%, 90% semuanya urusan dunia. Kita lihatlah mal-mal yang besar-besar umpamanya. Kalau kita bicara seimbang dunia akhirat, kau masjid kau letakkan di tempat parkir yang kecil yang kotor. Kau katakan seimbang, gak boleh ekstrim dunia dan akhirat. Kau bohong semuanya. Banyak kebohongan yang kita lakukan dan kepalsuan dalam kehidupan ini. Tatkala kita berbicara harus seimbang, tapi kita tidak seimbang. Dan itu kata Allah Jalla Jalaluhu, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhirah khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi jemaah. Kalau kita berbicara lebih baik, kau seharusnya investasi itu. Kalau ada dua investasi. Satu investasi yang menghasilkan 10 miliar. Setelah itu putus, habis. Satu investasi yang menghasilkan ribuan miliar dan tidak pernah putus. Kau akan milih mana? Yang ribuan miliar. Tapi kata Allah enggak, kau akan pilih yang dunia. Kenapa sampai sekarang? Anak kadang kala heran. Anak sempat ngomong sama abah anak, kenapa Bay? Masih ada orang
yang tertipu dengan urusan penggandaan uang. Sampai hari ini jemaah. Tahun kemarin atau tahun ini yang di Probolinggo, siapa? Dimas Kanjeng atau Kanjeng Dimas. Itu bayangkan, ada orang yang tertipu punya uang 200 miliar. Dia berikan dengan harapan berlipat ganda. Orang punya 200 miliar, Masya Allah. Antum gak punya 200 miliar kira-kira datang kajian ke sini? Hah? Kayaknya enggak. Betul cuma orang kalau duitnya semakin banyak semakin jauh dari masjid kadang-kadang. Nggak semuanya ya. Tapi realitanya kadang-kadang yang datang ke masjid itu yang susah-susah. Nah lagi susah, Masya Allah, datang ke rumah Allah lagi seneng nggak tahu tempatnya di mana. Tapi tadi itu kita berbicara investasi tentang ilmu yang bermanfaat jemaah, bahwasanya kita di sini dengan ilmu agama itu kita mempelajari itu tentang mana yang seharusnya kita amalkan. Makanya jangan disampingkan. Banyak orang tua yang masih menganggap remeh. Kalau panggil guru ngaji ke rumah privat, apa sama gajinya dengan guru matematika atau guru bahasa Inggris yang privat ke rumah? Sama jemaah. Ustaz nggak sama Ustaz. Ustaz kan harus zuhud. Nggak boleh cinta dunia Ustaz. 300.000 cukup lah buat Ustaz. Nah, kalau guru bahasa Inggris, Masya Allah. Dan itu terlihat jemaah. Benar-benar kita ini meremehkan masalah agama. Secara pendidikan formal dan secara pendidikan non formal. Kita untuk urusan agama kita tidak penting ya, buat kita. Ada orang subhanallah sebulan tidak pernah datang kajian ke masjid. Dalam sebulan nggak pernah dia datang ke rumah Allah ikut kajian. Tapi ilmu-ilmu yang lain Masya Allah, kitabnya udah berapa banyak yang dia selesaikan. Maka cari ilmu yang bermanfaat. Dan ketika nih kita pulang dari masjid dapat ilmu bermanfaat, kita sebarkan. Supaya kalau ada orang yang tahu dan mengamalkan, kita mati sholat, umpamanya dia ngajarin sama orang nih, Mas saya tadi baru datang dari masjid kajian, Ustadz jelasin masalah 2 rakaat sebelum subuh, ternyata itu lebih baik dari dunia dan isinya, kata dia. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan hal itu. Orang ini akhirnya mengamalkan hal itu. Antum mati, sholat 2 rakaat subuh, orang itu masuk ke timbangan pahala antum. Terus bayangkan, ilmu, tebarkan ilmu ini. Jangan cukup di hati antum. Antum ke kantor, ketemu sahib-sahib, sampaikan kepada mereka. Ustadz malu mau menyampaikan, karena dibilang oh sok ustadz, sok apa. Itu malu yang tidak benar ya. Kau seharusnya malu sama Allah. Baik. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi mengingat kematian membuat kita ingat dengan 3 amalan ini. Apa yang harus kita siapkan? Amal jariah, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, anak. Kau lihat anakmu berapa? Anak-anak cuma 1 Ustaz. Dan lagi di penjara sekarang. Masya Allah. Ada orang-orang, betul cuma orang-orang yang kaya raya, aset yang ketiga ini sedikit. Sedekah jariah mungkin, ilmu udah enggak. Anak takut dia punya anak banyak. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memiliki banyak anak. Ada sebuah pamflet di Kediri apa di Madiun ya, karena dikirimin itu di pinggir jalan, tulisannya banyak anak banyak masalah. Ini bertentangan dengan syariat Islam. Bertentangan dengan syariat Islam. Nabi SAW mengatakan tazawwajul walud al-wadud al-a'ud. Kalian nikahilah wanita-wanita yang penyuh, yang subur, yang pengasih dan cepat kembali kepada suami. Al-walud. Seorang sahabat pernah ingin menikahin wanita yang mandul, kata Nabi, "Enggak boleh, jangan. Kau nikahin yang subur-subur." Kenapa? Karena aku akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatku. Ketika seorang menikah, niatnya ingin punya anak. Anak ya Allah, insya Allah punya anak 12. Antum niat. Karena Nabi SAW ingin punya anak. Tapi semua takdir Allah SWT. Nabi sendiri gak banyak anaknya. Beliau punya 4 anak perempuan. Dan anak laki-lakinya mati semua ketika masih bayi.
Itu Nabi kita alaihissalam. Kau perbanyak. Jangan dikatakan banyak anak, banyak masalah. Salah. Banyak anak, banyak rezeki. Betul. Sampai kapan? Sampai hari ini. Dan kalau kita lihat orang-orang besar di negeri kita, orang-orang besar di negeri kita, kalau kita bicara presiden, mulai Presiden Soekarno, berapa anaknya? Taib. Presiden selanjutnya Pak Harto, apa cuma 2 anak? Dilanjutkan. Dan mereka pun bukan anak tunggal, bukan anak kedua di keluarganya, anak nomor berapa di keluarga mereka. Dan itu tidak menghalangi dari kesuksesan dunia kita bicara. Karena orang-orang ini memandang dunia. Mereka berbicara anak banyak, aduh susah ngerawatnya, susah mendidiknya. Enggak. Yang susah itu yang dibikin sama kita susah. Yang mudah itu yang Allah mudahkan jamaah. Maka silakan antum punya aset anak, terserah. Kita berusaha, Allah yang menentukan. Kalau kita bicara Ustaz didik sekarang ini berat. Baik, kau punya anak 10, 5 jadi preman, 5 jadi ustaz. Mending apa enggak? Mending alhamdulillah. Ada 5 yang mendoakan engkau. Tapi punya anak 3. Punya anak 3, 2 preman, 1 ustaz. Yang mendoakan berapa? Cuma 1. Tapi 5 ini aset jamaah. Benar-benar dibutuhkan ketika orang mati. Rasulullah SAW menceritakan tentang orang tua yang mendapatkan derajat tinggi di surga. Dia tanya, "Anna li hadza ya Allah, gimana aku bisa sampai tempat yang tinggi kayak gini?" Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada dia, "Bistighfari waladika laka." Karena istighfar anakmu untukmu. Anakmu terus mengatakan, "Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Terus beristighfar buat orang tuanya. Maka ingat dengan kehancuran jamaah. Antum kadang-kala kalau pakai baju bagus, pakai sepatu bagus, pakai jam bagus, macam-macam, kau ingat semuanya akan hancur. Semuanya akan dilepas dari tanganmu. Ada orang pakai jam harga 5 miliar. Kira-kira kalau mati sama anaknya dibiarin di kuburan bapaknya? Enggak. Pak, maaf Pak, afwan, bapak sudah selesai tugasnya. Kubur bapaknya selesai, ditinggal. Maka ingat dengan hari tatkala kita dikeluarkan oleh anak-anak kita dari rumah kita. Itu pasti. Kematian itu pasti. Orang yang punya rumah berapapun mahalnya, sertifikat dengan nama dia. Orang tuanya kerja pindah-pindah ya, sampai akhirnya dia bisa bikin rumah, usahanya sukses. Ketika mati dikeluarkan sama anak. Dan hanya dibungkus kain itu, lalu diletakkan, ditinggal sama semua keluarganya. Ingat dengan hari tatkala anak-anakmu menginjak-injak engkau di kuburan. Bapaknya diinjak-injak, ditutup rapat, lalu tinggal. Maka dengan itu kau akan berpikir, kau akan malu. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Waman aradal akhirah taraka zinatad dunya." Barang siapa yang ingin akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Yang ingin akhirat. Bukan seimbang, enggak. Dia akan meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Para ulama menjelaskan dunia dan akhirat ini seperti 2 istri. Seperti 2 istri. Kalau engkau membuat suka yang pertama, maka yang kedua akan cemburu. Kalau engkau membuat suka yang kedua, maka yang pertama akan cemburu. Maka jadikan dunia itu cemburu kepada akhirat kita. Waktu-waktu kita isilah untuk hal-hal yang bermanfaat. Perhiasan dunia, kemewahan, macam-macam boleh, dalam Islam itu boleh. Tapi terkadang membuat orang jadi sombong. Ini berkaitan dengan malu kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, "Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallah haqqal haya." Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Malu yang kedua, malu kepada malaikat. Sebagian sahabat mengatakan, "Inna ma'akum man la yufariqukum." Mengatakan, ada yang tidak pernah berpisah sama kalian. Hati-hati kalian. Fastahyu minhum wa akrimuhum. Maka malulah engkau dari mereka. Dari malaikat. Allah mengatakan, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin." Sesungguhnya ada yang mengawasi kalian selalu. Mereka mulia, mereka terhormat, dan mereka mencatat.
Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu dengan apa yang kalian lakukan. Kita kalau mau berbuat maksiat jamaah di kamar rumah nggak ada yang ngelihat. Kita malu sama Allah. Dan kau malu sama malaikat yang mencatat. Dilihat kau lagi mau ngapain nih sekarang. Maka hendaklah kita menghadirkan. Ini iman dengan malaikat. Salah satu buah dari iman dengan malaikat membuat kita semakin takut. Kita kalau ada sohib aja mau berbuat maksiat itu malu. Tapi kalau sohibnya nggak ada, jadi itu kita melakukan maksiat. Bagaimana kalau ternyata ada yang menemani kita selalu? Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kemudian yang ketiga adalah malu dari manusia. Ya, orang yang tidak malu sama manusia, yang berbuat dosa tanpa malu, itu nggak apa-apa diribain. Kita tahu salah satu ribah yang diperbolehkan adalah mujahidin fisqan. Orang yang melakukan dosa besar terang-terangan, minum di pinggir jalan, apa di pinggir jalan, nggak ada kehormatan buat dia, nggak punya rasa malu nih orang. Dan Nabi SAW ketika ditanya tentang dosa, apa kata Nabi SAW? Ma haka fi nafsika wa karihta an yattali 'alan nas. Yang namanya dosa itu sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu dan engkau tidak suka orang melihatnya. Jadi paling tidak orang adanya manusia ini membuat kita malu. Makanya kalau antum belum bisa menjaga diri ketika sendirian, jangan hidup sendirian. Anak-anak kos-kosan, kalau dia belum bisa jaga diri sendiri, jangan sendirian di kamar. Karena ketika itu kan antum kunci kamarnya selesai. Antum lakukan dosa apa aja. Tapi kalau antum berdua ada sohib ya, maka yang kadang-kadang kalau kita lihat di beberapa warnet itu ada warnet yang tertutup. Sama sekali hanya dia yang bisa ngelihat. Ada warnet yang terbuka. Di warnet yang terbuka, kita insya Allah akan lebih menjaga. Kenapa? Karena pada orang lewat semua nih. Tapi di tempat yang tertutup, di situ tuh nggak ada orang yang ngelihat. Jadi ini malu yang keempat, dan malu yang ketiga, malu yang keempat adalah malu dari diri sendiri jamaah. Kok malu dari diri sendiri? Artinya ada orang yang tahu kelakuanmu nggak benar gitu. Masa kau melakukan itu? Allah mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada jiwa itu yang selalu mencela orangnya. Kau seharusnya nggak melakukan itu. Iya ya. Terus kau perlu malu dari dirimu sendiri. Tapi ada orang yang sudah tidak malu dengan diri sendiri pun tidak malu. Dia melakukan dosa tanpa ada batasan. Karena rasa malu kepada diri sendiri itu termasuk membantu dia berhenti melakukan dosa-dosa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan kekuatan kepada kita untuk bertakwa kepadanya, memberikan kesabaran kepada kita untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena kalau tidak jamaah, tidak ada di antara kita yang selamat dan bisa masuk surga. Maka berdoalah memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu selalu ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tiap pagi Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Anda lihat sudah jam 6:20 menit, udah waktu syuruk nih. Ya, udah masuk kan? Tafadhal kalau kiranya ada pertanyaan. Apakah anak membakar akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tua? Enggak paham. Membangkang. Oh. Baik, anak durhaka sama orang tua, apakah itu akibat dosa orang-orang tuanya? Mungkin aja. Mungkin aja. Kenapa? Dan ini bukan karma. Kita katakan ini bukan karma. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bi. Barang siapa berbuat dosa pasti Allah balas.
pasti Allah balas. Itu sudah ketentuan Allah Jalla Jalaluhu. Dan kalau ada anak mungkin atau orang tua yang durhaka sama orang tuanya, anaknya jadi durhaka. Atau penyebab membangkangnya anak itu karena dikasih makan yang haram sama orang tuanya. Bisa jadi seperti itu. Makanya orang tua ketika mendapatkan masalah di rumah atau suami istri mendapatkan masalah di rumah, yang pertama dia lakukan adalah istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi itu adalah dampak buruk dari dosa-dosa yang kita lakukan. Suami istri yang biasanya hidup harmonis, tahu-tahu ribut, orang-orang itu biasa dipisahkan dari yang mereka bersatu, memadu kasih, itu gara-gara dosa yang mereka lakukan. Makanya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dididik anaknya dengan benar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi bisa jadi enggak. Saat orang tuanya taat, berbakti sama orang tuanya juga, ya itu bisa jadi ujian buat dia. Allah uji Nabi Nuh alaihissalam, anaknya satu kafir, Kan'an. Itu ada padahal beliau Nabi alaihissalatu wassalam. Diuji dengan seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah cara menimbulkan rasa yang senantiasa diawasi oleh Allah? Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa selalu diawasi sama Allah Subhanahu wa taala? Mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Mengenal Allah itu dari ayat-ayatnya. Baik dari ayat-ayat yang Allah turunkan dari Al-Quran Karim, atau dari ayat-ayat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan-ciptaannya. Antum fahami Allah dengan nama-namanya yang indah. Di antara nama Allah itu Basir, Allah Maha melihat, Sami, Allah Maha mendengar. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan antum melihat ya, umumnya orang-orang yang mendapatkan musibah tahu-tahu tabrakan beruntun, bisa jadi antum. Subhanallah, ana baca berita baru aja di Arab, di Saudi itu ada pengantin baru jemaah, subhanallah. Jadi pengantinnya ini ngambil pengantin perempuannya, dibawa ke rumah dia. Belum apa-apa ya, tengah jalan tabrakan, mati dua-duanya. Di situ kita, ya Allah ya. Jadi kita nggak tahu nih kapan kematian itu datang. Maka dengan cara itu mudah-mudahan ya tumbuh rasa kita selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengenal Allah lewat nama-namanya yang indah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum merokok? Dan apakah merokok disebabkan salah satu sifat tidak memiliki rasa malu? Rokok, Masya Allah. Rokok ini termasuk musibah, sahih. Apalagi di negeri kita. Negeri kita ini surga buat perokok dan buat pabrik rokok. Surga di negeri kita. Wallahu a'lam. Ana di Jember itu, kalau dilihat iklan rokok itu paling banyak. Paling banyak. Padahal semua orang yang berakal bersepakat kalau rokok itu berbahaya. Semua bersepakat. Tapi ternyata memang ya surganya buat mereka. Terus bagaimana dengan hukum rokok? Kalau kita lihat hukum rokok jamaah, ilmu manusia berkembang. Sampai ana baca penjelasan seorang syekh ketika rokok baru muncul, itu ada yang mengatakan rokok itu wajib. Merokok itu wajib. Kata dia, orang yang biasa merokok, habis makan, kalau dia langsung sholat nggak rokokan, itu nggak tumaknina sholat. Jadi dia wajib merokok dulu supaya tumaknina sholat. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan sunnah rokok itu, awal keluarnya rokok ini. Kenapa? Ada orang-orang yang kalau nggak ngerokok, pikirannya buntu. Dia kerjaan nggak selesai-selesai. Padahal di dalam Islam dianjurkan untuk menyempurnakan pekerjaan. Berarti sarana yang mendukung untuk menyempurnakan pekerjaan itu dianjurkan. Maka rokok jadi sunnah. Ada yang mengatakan mubah, rokoklah sama dengan kopi, sama dengan teh, sama dengan nasi. Boleh, kata dia. Ada yang mengatakan makruh. Kenapa makruh, kata dia? Makruh karena rokok ini baunya nggak enak. Sedangkan kita tahu di dalam Islam, orang kalau habis makan bawang itu nggak boleh sholat berjamaah ke masjid, nggak boleh pulang loh. Karena aromamu mengganggu jamaah yang lainnya. Nggak boleh
disuruh pulang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makruh. Ada yang mengatakan haram. Haram. Kenapa? Ada fulan merokok batuk-batuk sampai muntah darah, berarti penyakit rokok ini. Baik. Zaman berkembang. Penelitian terus dilakukan. Akhirnya muncul kesepakatan bersama, rokok membunuhmu. Selesai sudah. Apa hukumnya membunuh dalam Islam? Haram. Ini pemerintah mewajibkan jemaah. Dengan tulisan besar, rokok membunuhmu. Maka ini sudah penentuan bahwasanya itu haram sebenarnya. Apa diperbolehkan orang minum racun jemaah? Tulisannya awas, hati-hati, racun membunuhmu. Boleh dia? Nggak boleh orang membunuh dirinya sendiri. Dan ini sepakat jemaah. Apa yang disepakati bukan hanya di negeri kita. Orang-orang kafir pun mereka sudah tahu bahaya rokok. Sehingga perokok itu dikucilkan. Di airport dikasih ruangan khusus. Kayak akuarium gitu. Semuanya ngasep di situ. Sampai anak punya sepupu yang masih ngerokok. Dia berangkat ke sana mau rokokan, kata dia, ada apa kita ngerokok di sini? Semua asap rokok sudah bergabung jadi satu, kata dia. Dia matikan rokoknya udah. Dia hanya mencium aroma yang di sana. Dikucilkan mereka. Dan orang yang merokok jemaah kadangkala di tempat umum, ya, nggak punya malu. Kau tahu kau mengganggu orang? Nggak mengganggu orang. Tapi tadi rasa malunya sudah berkurang. Ya kalau kau mungkin masih jadi perokok, ya berusaha untuk sembunyi-sembunyi merokok itu dan berusaha kau meninggalkannya. Terus terang, ya kalau kita lihat fatwa MUI dulu di Indonesia makruh terus. Padahal ilmunya berkembang dan sudah banyak orang mati gara-gara rokok. Dan rumah sakit paru-paru full dengan para perokok aktif dan perokok pasif. Full jemaah. Dan sekarang diwajibkan dibungkus rokok itu. Ada gambarnya apa? Gambarnya tengkorak, gambarnya orang kena kanker, macam-macam. Dibungkus rokok, tapi di iklannya, Masya Allah, orangnya sehat-sehat, loncat dari pesawat, loncat dari mana. Betul coba. Ini gimana iklannya kayak gitu, bungkus rokoknya kayak gini? Nggak benar. Ada yang tidak benar. Ada yang tidak benar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir dalam waktu. Ustaz, apakah hukumnya sholat duha sewaktu yang bekerja termasuk dalam korupsi waktu? Nah, berkaitan dengan sholat sunnah di jam kerja, ada kesepakatan yang tak tertulis terkadang di sebuah lembaga. Maka dilihat apakah itu diperbolehkan. Karena ada orang-orang yang memang diperbolehkan, artinya jam sekian dia mau sarapan boleh. Ada kesepakatan, maksudnya bagi yang belum sarapan, monggo kalau kerjaanmu memang udah selesai, gak ada kerjaan, kau mau sarapan, maka dilihat bagaimana aturan yang ada di perusahaan. Aturan itu tidak harus tertulis ya, Ma. Tapi ada aturan yang bos membolehkan hal itu. Karena kadangkala di beberapa tempat ini jamaah, ada yang cerita, Ustaz, anak kalau izin pas adzan zuhur rapat, izin mau ke masjid itu nggak boleh, Ustaz. Tapi izin ke toilet, fadhol toilet, nggak masalah. Tapi ke masjid jangan gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin perlu diluruskan. Jadi kalau engkau mau sholat sunnah dan engkau nggak tahu dengan aturan yang ada di situ, maka kau datang ke bosnya, sampaikan, bos, ana ini kadangkala waktu duha ya, jam-jam 9 gitu, ana lihat kerjaan udah mulai agak ringan, ana sholat 2 rakaat, boleh nggak? Sampaikan. Kalau dikatakan nggak ada masalah, karena memang amanah kerjaan ini cuma. Kalau dikatakan nggak boleh, kata dia, kau harus duduk di sana sampai kerjaan selesai, ya sudah, kau lakukan kerjaanmu di sana. Dan insya Allah niatmu ditulis. Ini besarnya niat, jemaah. Agungnya niat, kekuatan niat. Antum niat, ana niat umpamanya mau sholat duha atau mau sholat malam, lalu antum ketiduran, ditulis pahala enggak? Ditulis pahala. Jadi
niatlah berbuat baik, tapi kalau mentok tidak bisa karena ada halangan, maka Allah menulis pahala buat engkau. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat menyampaikan dan yang mendengarkan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mengambil terbaik dari apa yang dia dengar dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kita ada kesempatan yang mau sholat sunnah syuruk. Sholat sunnah syuruk itu jamaah boleh di rumah, boleh di masjid sholatnya. Jadi orang boleh dari sini pulang ke rumah, di rumah dia sholat 2 rakaat. Karena sabda Nabi SAW tentang sholat syuruk itu, setelah dia duduk di masjid sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat. 2 rakaat ini tidak ditentukan harus di masjid. Tapi anak kalau pulang Ustaz kayaknya banyak kerjaan, ya kok sholat di sini. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.